Let's go. Gimana? Pusing? Enggak kan? Jarang Gitu. Banyak materinya. Terus nggak bisa masuk. Makanya tuh Ayo. Apakah dulu waktu kuliah juga kayak gini? enggak lah. Kalau boleh jujur enggak. Dulu. Waktu kayak misalnya materi satu bab gitu ya, itu dibahasnya enggak satu kali pertemuan. Berapa kali? Iya. Jadi maksudnya memang lebih diulas lebih dalam. Iya kok. Kalau boleh jujur, iya. Ini Jadi kita materinya banyak ini. Sampai modul 12 ini akuntansi ya. Oke. Sekarang mulai modul 7. Ada yang tahu perseroan itu apa? PP itu perseroan terbuka. Terbatas. Kalau TBK itu sorry. Perseroan terbatas. Tapi apa? Termasuk apa perseroan? Kok sekali? Ini jenis badan usaha di Indonesia. Koperasi semua sudah tahu kan? Oke. Ada di pasal berapa UUD yang bahas koperasi? Tiga berapa? Tiga berapa ya? Pasal berapa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu 34 ya? Itu 34. Kok masih apa? Iya. Pasal 33. Kalau partnership itu sekutuan kayak yang modul 6 yang sempat dibahas sebentar kemarin. Terus yayasan. Kalau yayasan itu biasanya untuk tujuan non laba. Jadi yayasan sosial atau yayasan anak pendidikan, iya berarti nggak ada keuntungan kalau yayasan. Nah, kalau perusahaan negara, perusahaan daerah, ya berarti perusahaan milik pemerintah. Terus kalau perseroan terbatas nih, modal terdiri dari sero atau saham. Bedanya tertutup sama terbuka apa? Iya, itu aja. Kalau terbuka kan bisa dimiliki oleh semua orang, bisa memiliki sebagian. Skip. Ya, dijual belinya di lewat mana? Bursa apa? Ya, lewat bursa efek. Pernah tahu kan bursa efek Indonesia atau bursa efek Surabaya kalau di Surabaya? Nah, ini karakteristiknya merupakan badan hukum. Badan hukum bisa ya sama seperti orang, jadi bisa bertransaksi, bisa apa. Kalau ada masalah juga dituntut tapi atas nama perusahaan, bukan atas nama pemilik. Terus hak pemilikan dapat dipindahtangankan. Tanggung jawabnya terbatas, ya sebatas kita memiliki berapa porsi saham itu aja. Struktur organisasi tertentu tergantung dari perusahaan masing-masing. Pengenaan pajak ganda, kenapa ganda? Karena perusahaan kena sendiri, terus orang juga kena sendiri. Jadi kan kalau sudah badan hukum berarti dia sudah berdiri sendiri atas nama perusahaan, terus juga kena pajak. Peraturan pemerintah harus mengikuti peraturan pemerintah. Nah, ini modalnya. Jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian. Jadi waktu pertama kali mendirikan perusahaan harus ada namanya akta pendirian. Pernah tahu akta-akta dari notaris? Kok mendirikan, nah itu harus tertulis di situ jumlah modalnya berapa. Itu pertama kali. Nah, maksudnya ditempatkan itu, misalnya ada 10.000 lembar saham. Terus yang ditempatkan itu 8.000. 8.000 itu yang mau dijual. Nah, yang disimpan sisanya 2.000, itu namanya modal yang disimpan, bisa juga disebut portofolio. Pernah dengar kan? Portofolio. Nah, yang ditempatkan itu ada dua lagi, dibedakan. Kalau sudah dibeli sama orang, itu namanya yang telah disetor. Kalau
Paham? Jadi awal ada modal lembar saham ya 10.000, yang 8.000 untuk dijual, yang 2.000 disimpan sebagai portofolio. Nah, yang 8.000 ini misalnya laku 6.000, berarti itu yang telah disetor. Yang 2.000 yang belum kebeli, ini namanya belum disetor. Oke, paham? Nah, ini PT Bali didirikan dengan modal satu air. Ini nama lainnya aja, jadi jangan bingung ya. 1 juta lembar dengan nominal 10.000, berarti per lembar sahamnya itu 10.000. Oke. Ditempatkan 300 lembar dengan kurs 110. Ingat, kalau misalnya ada kurs 110, itu berarti harga yang dijual 10% lebih banyak dari harga nominal. Berarti berapa? Ya, berarti berapa? Ini kan harga nominalnya 10.000. Kalau ada kurs 110, itu berarti harganya 10% lebih dari harga nominal. 1.000. Berarti nambah 1.000, jadi 11.000. Paham ya? Jadi kalau misalnya kursnya 90, berarti 90% dari harga nominal. Berarti cuman 90. Jadi tergantung, nanti biasanya di soal ada. Kalau misalnya. Oke. Disetor 200 lembar. Berarti kalau 200 lembar sudah dibeli kan? Terus ada laba ditahan. Ingat laba ditahan itu apa? Oke. Ya. Enggak. Mbak Evi ya? Betul ya? Oke. Mbak Evi benar. Jadi laba yang ditahan itu laba yang nggak dibagikan ke pemegang saham. Jadi untuk kita tahan untuk operasi berikutnya, kegiatan operasional tahun berikutnya. Oke. Tereng. Nah, modal saham tadi kan 1 juta lembar, tapi yang disetor 200.000 lembar. Berarti yang laku 200.000, tapi yang mau dijual 300.000. Berarti sisanya yang 700.000 itu yang masuk portfolio. Paham? Oke, kan 1 juta lembar saham. 300.000 ditempatkan. Berarti itu yang mau dijual. Oke, nah setelah disetor 200.000 lembar, berarti yang sudah dibeli sama orang atau siapa aja itu 200.000. Oke, paham ya? Berarti harga jual yang 200.000 lembar ini tadi berapa? Yang 200.000 lembar, satu lembarnya berapa? Oke, paham ya? Nah, nyatetnya gini. Modal saham kan 2 miliar. Karena 200.000 dikalikan 10.000, sorry. 200.000 kalikan 10.000. Berarti kan 2 miliar. Itu modal saham karena sudah terjual segitu. Jadi perusahaan menerima kas sebesar 200.000 lembar per 10.000. Itu nilai nominalnya. Oke? Itu yang dengan kurs. Nah, itu kan ada. Nah, sebentar. Itu sisanya namanya agio saham. Jadi itu kelebihan, Mas. Ya, istilahnya kayak keuntungan yang kita dapat karena menjual di atas harga nominal. Itu namanya disebutnya agio saham. Sebesar 200 juta. Itu dari 1.000 kali 200.000 lembar. Oke? Ya, keuntungannya. Jadi kalau mau gampangnya kan ini, dipisahin antara modal saham sama agio saham. Kalau modal saham ini nilai nominal yang tertera di lembar saham. Oke, kalau agio keuntungannya, kalau rugi namanya disagio. Nanti ada pencatatannya. Terus ini ditambah, jadi jumlah modal yang disetor segini, ditambah lagi laba yang ditahan. Ini dari periode sebelumnya. Jadi total jumlah modal pemegang saham 3.700.000. Paham sampai ini?